Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmat ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahmah wa ayyidnahu wa fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahmah wa ayyidnahu wa fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahmah wa ayyidnahu wa fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahmah wa ayyidnahu Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita untuk kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu macam kenikmatan, terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, kegiatan menuntut ilmu. Salat serta salam kita hadiahkan untuk junjungan alim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sekarang pada sore yang berkah ini dan di tempat yang diberkahi oleh Allah ini, kenapa kita mengatakan tempat ini berkah? Karena setiap tempat yang di sana, tempat tersebut ada orang yang banyak sekali mengingat Allah. Ada orang di tempat itu sering berzikir kepada Allah, sering bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka Allah menurunkan keberkahan kepada tempat tersebut. Beda dengan tempat yang tidak pernah, seperti misalkan ada rumah, di dalam rumah tersebut yang penghuni rumah itu tidak pernah, misalkan penghuni rumahnya tidak pernah mengisi rumah itu dengan banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, bersolawat di dalam rumah itu, maka kata Rasulullah diibaratkan rumah tersebut seperti kuburan. Coba bayangkan, siapa yang berani tidur di kuburan? Jangankan tidur, lewat malam-malam aja ngeri rasanya kan? Itu diibaratkan oleh Rasulullah, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah dibacakan zikir, tidak pernah dibacakan sholawat di dalam rumah tersebut. Kata Rasulullah, rumah itu diibaratkan seperti kuburan. Yang apa maknanya? Rumah itu jauh sekali dari yang namanya rahmat. Malaikat rahmat enggan turun di rumah seperti itu. Malaikat rahmat enggan sekali turun. Makanya kita berani mengadakan tempat ini tempat yang berkah, karena setiap waktu diisi dengan bacaan Al-Quran, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, zikrullah, zikir mengingat Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Makanya tempat ini berani kita mengadakan tempat yang barokah, karena diisi dengan hal-hal yang baik. Coba rasakan, bandingkan tempat yang seperti masjid, kan? Masjid biasa tempat orang beribadah. Bandingkan masjid dengan tempat-tempat yang tak pernah di dalamnya itu orang beribadah seperti apa? Diskotik. Bandingkan masjid dengan diskotik. Mana lebih adem kita duduk di sana? Apakah kita lebih adem duduk di diskotik atau di masjid? Dan salah satu tandanya di dalam hati seseorang itu ada sifat munafik adalah ketika dia pergi ke masjid
tidak betah sekali di masjid, pengen keluar saja. Itu salah satu tanda di dalam hatinya ada sifat munafik. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada orang-orang yang munafik, ancaman keras bagi orang-orang yang munafik. Apa ancaman Allah di dalam Al-Quran? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya, di sana ada lafaz inna. Inna itu bermakna ditaukid, penguat. Berarti benar-benar akan terjadi ini bagi orang yang munafik ini, pasti terjadi, pasti akan dirasakan oleh orang yang munafik. Apa itu kata Allah? Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar. Tempat tinggalnya itu berada di kerak api neraka. Coba di dalam, di kerak, bukan di tengah. Jangankan di kerak, di neraka yang paling atas saja panas itu bisa menghancurkan tubuh. Itu yang paling atas, apalagi yang di kerak. Itu tempatnya orang munafik, lebih dalam tempatnya daripada orang kafir. Kalau orang kafir, neraka apa namanya? Neraka Jahannam. Yang paling bawahnya neraka Jahannam apa namanya? Kerak neraka. Nah, kerak neraka itulah tempat orang-orang yang munafik. Di sanalah tempat orang-orang munafik. Siapa itu orang-orang munafik? Rasulullah SAW mengajarkan kita tanda-tandanya. Apabila tanda-tanda tersebut berada dalam diri kita, maka percepatlah minta perlindungan kepada Allah, cepatlah kembali ke jalan Allah, bertobat. Itu caranya supaya kita selamat dari ancaman yang tadi itu. Jadi di dalam Al-Quran itu dikatakan inna, di sana ada lafaz inna. Kalau sudah ada lafaz inna, maka itu benar-benar akan ditemukan oleh orang munafik ini. Pasti, bukan apa namanya? Bukan insya Allah, tapi pasti ditemukan, pasti akan dirasakan gimana rasanya disiksa di dalam kerak neraka. Yang sakitnya siksa neraka itu tidak pernah terlintas di hati, tidak pernah kebayang di dalam pikiran kita, dan tidak akan bisa kita lihat kalau masih hidup. Akan tetapi Rasulullah menggambarkan gimana sakitnya api neraka itu. Yang paling ringan saja nih dari kita, Rasulullah menggambarkan yang paling ringan. Dari kisah yang ringan itu, maka kita akan tahu gimana sakitnya. Siksa api neraka yang paling ringan adalah ditaruhkan di telapak kakinya itu batu kerikil. Di telapak kakinya batu kerikil oleh penjaga neraka, ditaruhkan. Kemudian apa yang terjadi? Mulai dari ubun-ubunnya sampai seluruh anggota badan itu meleleh saking panasnya. Saking panasnya batu tersebut, mendidih ubun-ubunnya, semuanya ini mendidih. Itu yang perlu kita hindari. Minta perlindungan kepada Allah dari azab. Dekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai ada sifat munafik di dalam diri kita. Kata Rasulullah, mana tanda-tanda orang yang munafik? Yang pertama, apabila dia berbicara selalu berbohong. Setiap dia berbicara sama orang, yang dibicarakan itu semua kebohongan. Itu yang dibicarakan, itulah salah satu ciri-ciri orang munafik. Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, orang-orang munafik itu dia itu apabila dia berada di depan Rasulullah. Jadi orang munafik ini berada, dia itu sudah mulai muncul sejak zaman Rasulullah. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan yang ayat itu tidak asing kita dengar, sering sekali kita baca. Makanya perlu kita pahami apa yang kita baca itu supaya kita itu khusyuk rasanya kita membaca Al-Quran. Mana ayat-ayatnya orang munafik? Di sini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah.
saya beriman di hadapan Allah. Wabil yaumil akhir, dan saya juga beriman pada hari akhir. Apa maksudnya hari akhir? Itu hari kiamat. Kenapa disebut hari kiamat itu hari akhir? Li'annahu akhirul ayyami, karena sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari terakhirnya seluruh waktu. Di sanalah berakhir hari ini. Hari apa hari kiamat itu? Itu hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Wallahu a'lam. Jangan tanyakan kapan hari kiamat. Tapi yang perlu kita ketahui, apa yang kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat, itu yang perlu kita ketahui. Yang perlu kita persiapkan. Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah ketika terjadinya hari kiamat. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Salah satu tandanya tanda-tanda hari kiamat, Al-Quran ini diangkat oleh Allah. Ketika hari kiamat akan tiba, seluruh huruf di dalam Al-Quran ini akan hilang. Gak bisa kalian membacanya karena hilang semua huruf di dalam Al-Quran ini. Diangkat. Itu salah satu tanda hari kiamat. Makanya jangan sampai ketika huruf di dalam Al-Quran itu diangkat oleh Allah menjadi hilang, jangan sampai di sana kita menyesal. Jangan sampai menyesal di sana. Kenapa nggak dari dulu saya sering membaca Al-Quran? Kenapa nggak dari dulu saya sering mengkaji Al-Quran? Kenapa saya bilang jangan sampai di sana kita menyesal? Karena penyesalan di saat seperti itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya penyesalan di saat seperti itu. Semua penghafal Quran diwafatkan oleh Allah. Itu salah satu caranya Allah mengangkat Al-Quran ini dari bumi ini, dari dunia ini, diwafatkan oleh Allah. Itu salah satu tandanya. Dan juga tanda yang lain juga, kata Rasulullah di dalam hadis itu, salah satu tandanya itu apabila ada seorang budak melahirkan tuannya. Itu kata Rasulullah. Apa maksudnya budak melahirkan tuan? Apabila banyak sekali anak-anak yang memperbudak orang tuanya, yang selalu membuat orang tuanya itu menjadi budak. Budak itu artinya pembantu, lebih rendah dari pembantu. Kalau pembantu kan digaji. Kalau budak itu di zaman jahiliyah dulu diibaratkan seperti binatang, budak diperjualbelikan. Itu salah satu tandanya hari kiamat itu sudah dekat, apabila banyak anak-anak yang membuat orang tuanya itu menjadi budak. Makanya hati-hati. Sekarang ada yang kita lihat banyak sekali. Bahkan di berita sering kita lihat ada seorang anak membunuh ibunya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak dibelikan motor ninja. Coba. Itu bukan membuat budak lagi, tapi dibuat orang tuanya itu seperti binatang, seenaknya dibunuh. Nyata ini, ada beritanya. Seorang anak membunuh ibunya, coba. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Salah satu tanda hari kiamat itu dekat. Itu apabila seorang anak membuat orang tuanya itu menjadi budak. Sekarang sering kita lihat kan, berarti tanda-tanda tersebut sudah muncul pada zaman ini. Muncul ya sekarang tanda itu. Makanya persiapkan diri. Kata Rasulullah, kalau sudah ada kelihatan tanda-tanda tersebut, maka kiamat itu sudah sangat dekat sekali dengan umatku, kata Rasulullah. Coba. Sekarang kan sudah banyak terjadi, banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. Seorang anak membunuh orang tuanya, banyak. Berarti kiamat sudah dekat. Tapi apa yang harus kita lakukan?
persembunyian supaya selamat dari kiamat, gak ada gunanya. Yang kita harus persiapkan adalah persiapkan diri, persiapkan bekal yang banyak untuk menghadapi hari kiamat. Perbanyak pahala. Memang ketika kita hidup, pahala itu tidak terlalu berasa karena kita tidak melihatnya kan. Pahala dan dosa ini tidak kita lihat. Makanya nanti ada waktunya pahala dan dosa ini akan berperan. Kapan? Ketika sudah meninggal, di sana berperan pahala dan dosa ini. Nah, itu dikatakan oleh Allah di dalam Quran, yaitu orang-orang munafik itu adalah orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumin, akan tetapi mereka itu tidak beriman. Katanya aja, yaitu beriman sampai tenggorokannya, bukan sampai hatinya. Artinya hanya di mulut saja dia mengatakan beriman, tapi di hatinya mengatakan saya kafir. Itu katanya di hatinya. Itu salah satu ciri-cirinya orang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dan orang-orang munafik itu mereka mencoba menipu daya Allah. Orang munafik mereka mencoba mengolok-olok Allah, menipu daya. Dia kira tidak diketahui kemunafikannya itu oleh Allah. Dimana nggak bisa diketahui, yang mengetahuinya yang menciptakan orang munafik itu tersendiri. Ibaratnya seperti mobil. Misal ada mesinnya yang rusak, kemudian yang membuat mobil itu pasti tahu dia apa permasalahan dari mobil itu, kenapa nggak bisa nyala. Begitu juga Allah, apapun yang ada di dalam hati kita ini Allah mengetahuinya. Makanya jangan ketika berkata selalu baik-baik saja, selalu yang dikatakan aku beriman kepada Allah, tapi kelakuannya jauh sekali dari kategori iman kepada Allah. Itu yang perlu kita hindari. Orang-orang munafik itu mencoba menipu daya Allah. Kan tetapi walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Walladzina amanu, mereka mencoba menipu Allah dengan berkata beriman, menampakkan bidilhari khilafi ma abtanu, dengan menampakkan apa yang ada di luarnya, akan tetapi di dalam hatinya, apa yang ada di dalam hatinya kekufuran, keingkaran kepada Allah. Liyadfa'u 'anhum ahkamu dunyawiyyah. Supaya mereka terhindar dari hukum-hukum duniawi. Hukum-hukum apa maksudnya? Itu hukum-hukum Islam, supaya mereka mendapatkan kedudukan di dunia ini, supaya mereka mendapatkan harta banyak. Itu ciri-ciri orang munafik. Beriman kepada Allah katanya, tapi di dalam hatinya lain. Itu salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Mereka orang-orang seperti itu mencoba menipu Allah. Tetapi apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Karena sungguhnya mereka itu tidak akan bisa menipu Allah, akan tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Dengan mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, itu menyebabkan mereka akan semakin digojlok, ditendang, disiksa, dibakar, dipanggang di dalam api neraka. Semakin menambah siksaan mereka. Memang uangnya banyak, uang banyak, harta banyak, mobil banyak, tapi dalam hatinya ada sifat munafik. Hati-hati, bisa jadi itu istidrat, dibiarkan oleh Allah menikmati kenikmatan dunia ini, akan
akan tetapi kelak ketika di akhirat dia akan kelelahan, sangat menyesal, sangat kesakitan dengan siksa yang Allah berikan di akhirat. Jadi orang munafik ini tempatnya itu lebih rendah daripada orang kafir. Orang kafir neraka jahanam, bawahnya neraka jahanam lah, itulah tempat orang munafik. Paling bawah, diimpit, ya jadi impit loh, munafik. Badannya dengan mongkak kadang, kan, kemek, apa bahasa dia kemek, memongkak, ya, dengan masak nasi kan. Pasti yang paling panas itu yang paling bawahnya. Nah, itu yang menyebabkan ada di sana yang namanya itu empit. Nah, empit itu. Kenapa ada empit di sana? Karena yang paling bawahnya itu panas sekali. Kalau yang di atas kan enak kita makan kan, enggak tekan, empuk dia nasi. Tapi yang paling bawah ini keras. Kenapa keras? Karena saking panasnya yang di bawah itu diibaratkan neraka ini. Jadi neraka ini walaupun yang paling atas tempatnya, tetap dia panas. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alim bima kanu yukadzibun. Dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun syaqqun wa nifaqun fa huwa yamru qulubihim. Qulubuhum ay yad'afuha fi qulubihim, di dalam hati-hati orang munafik itu, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa di dalam hati orang munafik? Itu penyakit syakkun wa nifaqun, penyakit syak, ragu-ragu, wa nifaqun, penyakit nifaq. Ini bahaya, dua penyakit ini nggak ada obatnya di apotek, nggak ada. Cari aja, coba tanya orang apotek, ada nggak obat dari penyakit syak sama nifaq? Nggak ada. Siapa yang bisa menyembuhkan? Hanya Allah. Tapi kalau orang munafik ini, di dalam hati mereka ada penyakit yang dua itu, sangat berbahaya penyakit yang dua ini. Ini yang menyebabkan kita terjerumus dalam dasarnya neraka, sifat syak sama nifaq. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradan bima anzalahu minal qur'ani likufrihim bihi. Fazadahumullahu maradan, maka Allah menambah. Udah ada penyakit di dalam hatinya, lagi ditambah sama Allah penyakit itu, ditambah oleh Allah penyakit itu, penyakit syak sama nifaq, lagi ditambah oleh Allah. Bima anzalahu minal qur'ani likufrihim, dengan apa-apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran karena kekafiran mereka, kekufuran mereka, karena sifat munafik tersebut. Ini yang sangat berbahaya sekali. Walahum 'adzabun alim. Langsung diancam sama Allah ini orang munafik ini, orang-orang yang ingin mencoba menipu daya Allah. Kalau menipu daya manusia masih bisa, ini Allah yang ditipu daya, enggak akan bisa, mustahil Allah bisa tertipu, mustahil. Bahkan kata Allah di sini, mereka hanya menipu daya diri mereka sendiri. Itu balasan Allah untuk orang yang munafik. Apa balasan Allah? Walahum 'adzabun alim. Dan bagi mereka itulah orang-orang munafik ini 'adzabun alim, azab Allah yang sangat pedih. Bima kanu yukadzibun bitasydid, dengan apa yang mereka dusta-dustakan. Jadi orang yang munafik ini sering dia berbohong. Setiap dia berbicara berbohong. Jadi kalau mau bercanda jangan pakai kebohongan. Jangan pakai kebohongan kalau mau bercanda. Kalau mau buat lelucon jangan pakai kebohongan. Harus sekali dua dikembik, harus sekali dua naik-naik. Sikit baju.
Pacuan gitu. Lalu sedikit pacu. Berbohong. Berbohong sekali pacuan. Berbohong sekali ini. Kan tahu berbohong sedengan. Pacuan dengan. Yang kedua kali mana berbohong? Pacuan. Saat kedua kali pacu berbohong. Pacu jadi berbohong lalu. Mending pacu sembahyang, pacu baca Quran jauh. Ini pacu berbohong. Itu pacu dalam kejelekan. Jauhi hal-hal seperti itu. Jadi kata Allah dalam Al-Quran di sini, walahum adzabun alim. Dan bagi mereka itulah azab Allah yang sangat pedih, sangat sakit. Dari darah hidup memang azabnya. Ulama di akhirat adalah pokok-pokok semalaikat, gojlok, tusuk, aparan dengan bibir, sugul dengan ruangan, mudi, pinak, ayam panggang. Namun kan udah mati, enak malah disiksa, baru tertusuk langsung mati, udah mati jadi aran siksa. Jadi kelak di neraka itu, ketika orang dicelupkan dalam api neraka, hancur seluruh tubuhnya, maka setelah seketika itu hidup kembali seperti semula. Enggak ada yang namanya mati di dalam neraka. Yang ada di sana rasa sakit, penyesalan. Kadi kepacu lah ini, coba turun dengan baca Quran. Coba lalu itu. Dengan baca Quran, coba belajar baca Quran. Ini dengan neraka memang menyesal. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah supaya terhindar. Walaupun siksanya itu ringan, yang namanya siksa neraka yang ringan itu saja berat, sangat sakit. Apalagi yang lebih berat lagi. Makanya ittaqullah kata Allah dalam Al-Quran. Takutlah kepada Allah. Takut kepada apa? Takut. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Takut dengan azab yang Allah sediakan untuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang membantah perintah Allah. Itu yang perlu ditakutkan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang surat An-Nas. Panjangan namanya ini, pengantarnya. Kita bahas surat An-Nas. Ini sering dibaca tapi nggak ditahu maknanya. Makanya kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah. Siapa yang disuruh oleh Allah mengatakan di sini? Itu Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Allah menyuruh Nabi Muhammad berkata, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Maksudnya apa? Khaliqihim wa malikihim. Itu Tuhan yang menciptakan manusia dan yang menguasai manusia. Raja manusia. Malikin nas. Raja manusia. Min syarril waswis. Dari keburukan. Kita berlindung dari apa di sini? Dari keburukan bisikan. Fi sudurihim. Waswisi itu orang yang membisikkan. Fi sudurihim, di dalam dada manusia. Malikin nas. Malikin nas, bukan panjang. Malikin nas, yang merajai manusia, yang menguasai manusia. Ilahin nas, yang Tuhannya seluruh alam manusia.
Jadi manusia ini satu Tuhannya siapa? Allah. Kemudian min syarril waswasi, dari keburukan bisikan-bisikan syaitan. Maksudnya waswasi di sini adalah asyaitani sumya bil hadasi li kasrati mulabisatihi lahu. Maksudnya dari keburukan bisikan-bisikan di sini adalah maksudnya syaitan. Kenapa dinamakan dengan bisikan? Dinamakan dengan bisikan karena kebanyakan perbuatan setan itu dilancarkan dengan cara membisik. Dengan cara menggoda atau membisik. Setan itu menggoda itu dengan bisikan. Ketika sholat, baru 2 rakaat dibisikkan oleh setan. Udah 3 rakaat itu, di sanalah datang ragu. Ada 2 atau 3 saya ambilnya. Maka di saat seperti itu, yang kita ambil yang paling sedikit. Karena manusia ini, kenapa dinamakan manusia? Karena sifat asli manusia ini lemah. Apa yang membuat manusia itu sulit digoda oleh syaitan? Adanya ilmu. Tanpa ada ilmu, mudah sekali syaitan menggodanya. Sholat dibisikkan, dibuat lupa oleh syaitan berapa rakaat sholat. Dan itu hal yang paling memalukan bagi kita manusia. Ketika kita menghadap Allah saja, kita masih melupakan Allah. Coba, hal yang paling memalukan. Ketika kita kan orang sholat ini dia diberatkan seperti dia langsung menghadap Allah. Menghadap Allah. Ketika orang sholat, kemudian dia lupa. Itu hal yang paling memalukan bagi manusia. Di saat sholat, ketika sholat yang diingat bangkat baik pikiran, yang diingat balik masakan dan pikiran, yang diingat nasi bongkaan. Jangan. Yang diingat ketika sholat kanduk jangan. Itulah perbuatan syaitan, bisikan syaitan. Makanya sebelum sholat itu usahakan, sebelum takbir usahakan baca surah An-Nas. Ini katanya Allah yang menyuruh kita ini. Coba, ini hebatnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dikatakan dalam surah An-Nas, katakanlah aku berlindung. Allah menyuruh kita berkata supaya kita itu berlindung kepada Allah. Kita itu disuruh berlindung kepada Allah. Jangan berlindung kepada manusia. Manusia ini punya batasan. Sekuat-kuat manusia pasti ada batasnya. Akan tetapi Allah, kalau kita berlindung kepada Allah, enggak ada batasnya kekuatan Allah. Minta uang sama Allah, minta harta sama Allah, minta rezeki, enggak ada batasnya. Rezeki, harta, kekayaan yang Allah miliki. Kita bergantung kepada Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu Allah. Kalau bergantung misalkan kepada DPR, entah jadi DPR melarat jadinya. Bergantung kepada gubernur, lalu KPR gubernur kan, entah jadi gubernur yang boleh jadi tukang mungut sampah, sampah. Kemudian bergantung itu kepada presiden misalnya. Berhenti dia jadi presiden, maka hina kita. Apabila kita bergantung kepada Allah, enggak ada namanya hina. Bahkan di sini dikatakan Allah sendiri yang menawarkan kita supaya kita meminta perlindungan. Coba, Allah yang menawarkan. Kenapa kita tidak paham-paham dengan apa yang Allah tawarkan? Qul a'udzu birabbin nas.
Al-khannas min syarril waswasil khannas, yang bersembunyi. Karena sesungguhnya kenapa dikatakan khannas? Li'annahu yakhnasu wa yata'akharu 'anil qalbi kullama dzukirallah. Kenapa dikatakan khannas? Khannas itu artinya bersembunyi. Karena sesungguhnya syaitan itu bersembunyi dan menjauh dari manusia selama di dalam hati manusia itu ada, dia itu mengingat Allah. Sering dia berzikir kemana-mana, misal pergi ke sawah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan gak ada beratnya itu kan, baca la ilaha illallah. Bibir ini kan tidak menyatu dia kalau kita baca la ilaha illallah. Itu termasuk bacaan yang ringan apabila bibir tidak nyatu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masak nasi, la ilaha illallah. Goreng telur, la ilaha illallah. Selawat Allah sallallahu alaihi wasallam. Lagi naik. Orang yang seperti itulah yang ditakuti oleh syaitan, yang di dalam hatinya selalu mengingat Allah. Apabila hatinya itu melupakan Allah, pasti syaitan itu langsung kecepatan itu melebihi kecepatan cahaya. Ketika hati manusia itu melupakan Allah, artinya dia lalai mengingat Allah, langsung syaitan menyampar hatinya. Itu yang membuat dia semakin nikmat mengerjakan maksiat. Makanya setiap mengerjakan maksiat cepat mengingat Allah, cepat bertobat kepada Allah. Jangan terus menerus, jangan istiqomah dalam mengerjakan dosa. Rahasia setan di sini dijelaskan oleh makna khannas di sana. Kenapa setan itu disebut al-khannas, yang sering bersembunyi? Karena setiap hati manusia itu diisi dengan zikrullah, diisi dengan salawat kepada Nabi, selalu mengingat Allah. Hati manusia itu akan dijauhi oleh setan, karena setan itu metode menggodanya, metode membisikkan itu, dia membisikkan lewat hati. Jalan-jalan setan itu sangat banyak di sini. Jadi di dalam hati kita itu ada malaikat dan setan. Kapan setan itu akan menguasai diri kita? Apabila kita selalu melupakan Allah, lalai mengingat Allah. Di sanalah setan mulai menguasai manusia itu, dibuat manusia itu semakin betah membuat kemaksiatan, dibuat dia semakin malas sholat, dibuat dia semakin malas membaca Al-Quran, dibuat dia semakin nikmat memegang HP, semakin nikmat kesana kemari nggak jelas, dibuat dia semakin jauh dari Allah. Itu perbuatan syaitan. Karena mulai dari awal pertama syaitan diturunkan di muka bumi ini, apa perjanjiannya syaitan? Iblis. Iblis ini nama rajanya syaitan. Syaitan itu anak buahnya. Sama satu geng, satu golongan, itu golongan jin. Jadi tugas iblis dan syaitan itu adalah menjerumuskan umat manusia ini, keturunan Nabi Adam, kemana? Untuk ikut sama syaitan dan iblis ini ke neraka, supaya ada temannya di dalam neraka. Jadi memang kamu misalkan tamu neraka, bedai aja syaitan sekode, maka dia tahu mana syaitan kan. Kenapa kamu di sini? Maka akan iya juga. Kita naik menggoda kita searah kancing gede. Menyesal saya mengikuti bisikanmu. Wah, dalam neraka dia menyesal, terguna kan? Hanya perlu diketahui di mana metodenya setan menggoda. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang setan itu membisikkan ke dalam dada manusia. Sudurin nas. Maksudnya apa? Ay qulubihim idza qafadu
an dzikrillah. Maksudnya setan itu membisikkan ke dalam hati manusia, apabila manusia itu lalai, mereka itu lalai an dzikrillah, dari mengingat Allah. Coba